Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Jadi di sini bagi teman-teman yang baru menemukan video-video saya di channel Belajar Bareng Kang Reis, ya di sini saya Kang Reis. Tujuannya adalah ingin berbagi ataupun sharing ya pengalaman mengenai hal apapun itu ya terkait dengan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Jadi di channelnya teman-teman bisa melihat video tutorial ya. Saya sudah buatkan beberapa video tutorial mengenai Microsoft Excel, kemudian juga yang lagi booming sekarang itu ya menggunakan AI atau ChatGPT ya. Kita melakukan prompting untuk bisa menggali ilmu dan juga informasi yang memang kita butuhkan baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pembelajaran kita ya. Nah, di sini saya sebagai apa namanya tuh eh, yang memberikan informasi ya tujuannya adalah sharing dan belajar bareng. Jadi sekalian belajar, saya sekalian membuat konten video teman-teman. Yang mudah-mudahan saya berharap apa yang bisa saya sampaikan itu bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang ingin saya bagikan atau sharingkan yaitu mengenai bagaimana salah satu teknik untuk prompting ChatGPT ya. Saya iseng-iseng aja nih teman-teman, kebetulan lagi santai, lagi ya memikirkan ide-ide buat pekerjaan. Nah, kemudian saya kepikiran um, ada suatu teknik ya dalam ChatGPT itu ya kita apa namanya memberikan perintah berdasarkan histori yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada perintah-perintah yang kita kasih ke ChatGPT ya kemudian kita lanjutkan dari histori-histori percakapan yang kita lakukan dengan ChatGPT kan. Ternyata itu ada tekniknya. Namanya tekniknya itu kalau ChatGPT sendiri bilang ya itu um, biasanya disebut dengan contextual prompting atau conversational context prompting. Ya, kalau dijelaskan di sini, teknik ini menggunakan konteks percakapan ya, yang sudah ada. Jadi yang tadi seperti saya bilang, saya kepikiran tuh, jadi tekniknya apa sih? Ketika misalkan kita melakukan percakapan dengan ChatGPT, tapi kita lanjutkan dari histori yang sudah ada. Nah, ternyata ChatGPT mampu mengingat, ya di sini dijelaskan, jadi apa itu contextual prompting. Jadi si ChatGPT ini atau sistem seperti ChatGPT ini mampu mengingat percakapan sebelumnya yang dalam satu sesi ya. Tujuannya adalah untuk menjaga alur dialog itu kita tetap relevan. Nah, jadi kita obrolan kita dengan ChatGPT itu tetap nyambung gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Sehingga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan informasi ataupun konteks yang diberikan sebelumnya. Jadi tujuannya ini dengan kontekstual prompting ini bagi teman-teman yang ada kendala ya dalam menyampaikan perintah terhadap ChatGPT ketika kadang kan kita suka pusing tuh ketika kita menyampaikan perintah ya kita ingin memberikan perintah ke ChatGPT kita kadang-kadang terhambat dengan kata-kata ya teman-teman ya apa sih yang pas kata-katanya gitu ya sebenarnya kita bisa melatih uh, untuk kita bisa memberikan perintah atau kita membuat kata-kata ide ataupun alur ide ya itu kita bisa gunakan namanya salah satunya itu adalah teknik conversational contextual prompting ini ya teman-teman ya jadi kita tidak perlu memberikan perintah yang panjang-panjang kita ikuti aja alurnya nah kan biasanya ChatGPT ngasih jawaban tuh ke bawahnya nah itu kan kita bisa ikuti aja dari situ barangkali kan biasanya suka ada ide yang nyangkut tuh di kepala kita nantinya gitu kan jadi kalau saya contohkan kayak gini ya teman-teman ya kita coba masuk ke pembahasan di contextual prompting itu kayak gimana yang biasanya saya lakuin di baik itu di pekerjaan ataupun di kuliah saya dulu gitu ya teman-teman ya oke kita langsung aja ke pembahasannya kan di sini saya membuat sesi yang baru ya nah ini kebetulan untuk versi berbayarnya saya udah habis ya jadi paket free-nya yang untuk GPT 4.0 nya itu udah habis jadi nggak apa-apa walaupun versi yang gratisnya tetap ChatGPT secara kalau kita perintahnya benar-benar disesuaikan itu bisa memberikan apa namanya itu ya istilahnya tuh informasi yang masih relevan buat kita ya. Ya, tetap tergantung bagaimana kita menyesuaikan informasinya itu dengan kebutuhan yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah ini misalkan teman-teman ya, saya yang gampang aja. Ketika kita misalkan mau pakai ChatGPT buat belajar misalkan ya, misalkan kita mau belajar Microsoft Excel, ya teman-teman tinggal ketikkan aja di sini. Eh, bebas kata-katanya, tergantung teman-teman. Ya, mau misalkan saya ingin belajar Microsoft Excel bertahap, atau misalkan saya ingin belajar Microsoft Excel dengan spesifikasi tertentu, itu bebas. Ya, yang saya ingin sampaikan di sini adalah teknik untuk kita bisa menggali informasi lebih jauh dari si ChatGPT ini. Ya, contohnya di sini saya misalkan memberikan perintah, tolong, ya, misalkan ajarkan saya Microsoft Excel teman-teman. Ya. Nah ini perintahnya dibuat umum saja terlebih dahulu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah
berpikir terlalu panjang, terlalu melebar, atau terlalu kemana-mana, atau mungkin terlalu spesifik dari kata-katanya, teman-teman bisa santai aja. Jadi dengan kata-kata yang sederhana aja, yang sifatnya umum, kita berikan perintah. Gitu. Nah, gitu saya sudah enter. Nah, tentunya dengan perintah yang umum, ChatGPT akan memberikan jawaban yang umum pula, teman-teman. Ya, jadi ini adalah jawaban yang umum dari ChatGPT, di mana ketika kita ingin belajar Microsoft Excel, ya kita dimulai tentunya dari pengenalan dulu, ini yang pertama, kemudian menulis data di Excel, kemudian fungsi dasar Excel, kemudian menggunakan formula dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini tentunya masih bersifat umum dan kita ingin sesuatu hal yang lebih benar-benar bisa nerap nih di pikiran kita, gitu kan? Bisa nempel nih menjadi pengetahuan yang memang bisa kita pergunakan di kehidupan sehari-hari, ya. Dari misalkan dari belajar Microsoft Excel ini. Nah, teman-teman caranya, teman-teman nggak perlu lagi misalkan bikin kata-kata yang lebih spesifik, mikirin gitu ya di pikiran kita. Itu kan pasti berat ya di kepala kita, apalagi kita yang tidak terbiasa mengungkapkan ide gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja apa yang ada dari arahan si ChatGPT. Caranya cukup mudah, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal misalkan begini ya, teman-teman contoh pengen belajar fungsi atau formula dasar ya. Ya, teman-teman tinggal copy saja. Misalkan di sini, tinggal copy saja. Nah, ini mau segini silahkan, mau misalkan saya mau pelajari ini aja dulu aja, gitu ya. Copy aja di sini. Kemudian teman-teman berikan perintah lagi, tolong ajarkan saya ini, misalkan saya ini. Nah, jadi perlahan aja teman-teman kalau kita misalkan lagi belajar atau kita memberikan perintah ke ChatGPT ya, kalau kita memang susah untuk mengungkapkan ide, santai aja. Jadi kita tinggal ikuti aja apa yang kira-kira alur yang diberikan oleh ChatGPT gitu ya. Jadi di sini katanya, ya, Assalamualaikum Kang Reis gitu kan. Tentu saya akan jelaskan cara menggunakan fungsi sum, katanya ya, fungsi sum untuk menjumlahkan nilai dalam sebuah range di Microsoft Excel. Nah, bagi teman-teman yang misalkan, wah ini panjang banget nih, males nih buat baca teman-teman ya. Ya, kalau saya pribadi nih, gampangnya, saya suka bikinnya dalam bentuk tabel, teman-teman. Karena saya ini orang data ya. Saya kerja di area inventory, tentunya paling senang itu segala sesuatu dibentuk dalam bentuk tabel karena visualnya sudah terbiasa. Nah, kalau teman-teman yang misalkan ingin dibuatkan dalam flow diagram atau apa, bisa aja. Bagi ChatGPT tinggal diberikan perintahnya saja. Tapi kalau di sini saya contohkan, kalau saya terbiasa dengan tabel, jadi saya misalkan begini. Tolong buatkan materi belajarannya dalam bentuk tabel. Nah, dengan contextual prompting, teman-teman tidak perlu mengulang lagi. Misalnya kata-kata Excel dituliskan lagi di sini. Tidak perlu. Karena dengan satu sesi ini, ya tadi syaratnya itu dalam satu sesi, ChatGPT bisa mengingat histori pembicaraan antara kita dengan dia, gitu ya, si ChatGPT atau si sistem AI ini, gitu ya. Jadi kita cukup masukkan yang memang inginkan sama kita saat ini, teman-teman. Ya, misalnya yang saya inginkan itu, saya ingin belajarnya itu lebih mudah, ya, tervisualisasikan dengan tabel agar saya gampang memahaminya. Nah, jadi saya di sini kasih perintah si ChatGPT, tolong buatkan materi pembelajarannya dalam bentuk tabel, ya. Dan kita tambahkan lagi lebih spesifik boleh ya, eh, tanpa kita harus menambahkan hal-hal yang lain lagi ya berkaitan dengan pembelajaran Microsoft Excel. Karena kita sudah arahkan dari awal bahwa untuk pembelajaran itu kita fokus di menggunakan fungsi sum gitu ya, dengan sesuai dengan histori sebelumnya. Ini saya lanjutkan, tolong buatkan materi pembelajarannya dalam bentuk tabel dan buat seringkas mungkin misalkan. Jadi supaya apa ya, kalau tipikal saya belajar itu on the point gitu ya, poin yang memang saya butuhkan supaya bisa mudah dicerna oleh otak saya gitu ya. Ini saya masukkan, lalu nah dia akan memberikan hal yang lebih sederhana lagi, teman-teman ya. Dan ini memang sesuatu hal yang dibutuhkan oleh saya pribadi nih. Kalau teman-teman misalkan punya gaya belajar yang lain, ya bebas-bebas aja mau tampil dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk gambar ya. Kalau yang versi yang berbayar, teman-teman, ketika kan tidak ada batasan paketnya ya, tidak ada batasan waktu ya untuk paket berbayarnya. Nah, itu teman-teman bisa apa namanya, regenerate menjadi sebuah visualisasi gambar ya, ataupun bisa dibuatkan file Excel-nya sehingga kita bisa punya materi Excel khusus misalkan gitu ya,
atau dibuatkan menjadi Word juga bisa. Nah, ini luar biasanya untuk PDF, untuk ChatGPT kali ini udah banyak tambahan-tambahan fitur yang memang bermanfaat untuk kita lebih meningkatkan produktivitas. Nah gitu. Jadi lanjut ke materi, di mana di sini dijelaskan bahwa materi pembelajaran mengenai fungsi sum dalam bentuk tabel yang singkat dan jelas adalah seperti ini, gitu ya. Jadi kita diajarin nih langkahnya, pilih sel untuk hasil, kemudian dijelaskan juga deskripsinya, ya di mana hasil penjumlahan nanti akan ditampilkan. Nah kita bisa lihat misalnya pilih A6 untuk menuliskan formula di bawah ini, gitu ya. Kemudian kita ketikkan fungsi sum, ya seperti itu dan lain-lain ya. Ini bisa kita pergunakan informasinya untuk kita mempelajari misalkan di sini fungsi sum pada Microsoft Excel. Jadi teman-teman bagi yang teman-teman nih yang terhambat dalam kita menyusun kata-kata ataupun ide pikiran menjadi suatu perintah ke ChatGPT, ya kita bisa gunakan atau manfaatkan dengan teknik kontekstual prompting ini. Jadi kita nggak usah mikir panjang-panjang kata-katanya, kita masukkan saja persatu ya. Misalkan tadi yang umum dulu, saya pengen belajar Excel, kemudian saya ada di situ nanti arahannya apa yang mesti dipelajari. Kalau teman-teman menemukan, oh saya ingin belajar ini dulu dong. Nah, masukkan aja teman-teman tuh. Tadi contohnya fungsi sum, ya. Kemudian nanti dijelaskan lagi rinci ya, detail seperti ini. Nah, tapi saya masih kecapean nih kalau baca-baca kepanjangan begini. Ya, teman-teman misalkan buatkan dengan gaya belajar teman-teman, misalkan kalau saya pribadi dengan gaya saya senangnya tabel, ya, buatkan tabel dan tambahkan lagi perintah seringkas mungkin supaya lebih ringkas sehingga kita mudah memahami maksud dari informasi yang diberikan oleh ChatGPT, ya. Dan itu adalah istilahnya itu adalah namanya kontekstual prompting sesuai yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, misalkan juga hebatnya ChatGPT sekarang ya, teman-teman ragu nih, benar nggak sih cara-cara ini tuh ya ada dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman lainnya atau mungkin dari buku atau dari referensi. Nah, luar biasanya ChatGPT sekarang itu bisa memberikan informasi dengan dirinya sendiri melakukan apa namanya satu explore ya, melakukan penjelajahan ke web langsung. Jadi ibaratnya kayak fungsinya udah kayak search engine ya. Nah, ini contohnya begini, misalkan untuk materi ini ya, tolong carikan di webnya, misalkan di webnya bebas kata-katanya ya, mau cari online kayak atau tolong dicari di Google kayak itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman ya. Jadi kita bebas-bebas saja bercerita dengan ChatGPT karena dia bisa membaca maksud dari pikiran kita dengan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Kita ketik aja di sini untuk materi ini tolong carikan di webnya. Berikut disampaikan ya. Ini contohnya, ini langsung dari Microsoft ternyata ya teman-teman ya. Dia bantu carikan dari Microsoft ya untuk fungsi sum ini. Nah, ini luar biasanya ya. Nah, ini sumbernya bisa kita klik juga ya. Nah, ini ada di samping kanannya nanti hasil-hasil pencarian yang dia lakukan ya. Jadi udah ngebantu banget, udah kayak dia sebagai asisten kita ya buat nyari-nyari informasi di Google misalkan gitu ya. Nah, atau kita mau spesifik lagi teman-teman ya. Misalkan, nah tolong carikan sumbernya, misalkan ya, sumbernya dari jurnal, misalkan teman-teman ya. Kita ketik aja di sini ya, jurnal, kemudian tampilkan, misalkan ya ini kalau mudah-mudahan bisa ChatGPT-nya tampilkan PDF-nya juga, misalkan ya. Nah, dia akan menelusuri lagi, ya. Nah, dia akan ngasih sama kayak tadi, ya, summary-nya dulu, rangkumannya dulu. Nah, ini ternyata terbatas ya, dia hanya bisa sampai ke Microsoft nih, tetap di Microsoft nih. Ya, ke fungsi sum yang di sini ya, yang dari Microsoft ya. Nah, kalau beda ada satu lagi namanya AI buat bantu pencarian ya teman-teman. Itu namanya Perplexity teman-teman yang biasa saya pakai waktu pas saya kuliah nih. Pas kemarin kuliah ya. Nah, ini dia bisa bantu nyariin masalah hal-hal model begini ya. Tuh. Nah, mungkin nanti di pembahasan video lainnya saya jelaskan mengenai Perplexity ya. Nah, saya balik lagi ke ChatGPT. Nah, selain dari tadi mencari sumber di web, teman-teman juga bisa begini. Tolong carikan pembelajaran ini misalkan di YouTube juga, misalkan di YouTube juga. Ya, di YouTube juga nanti dibantu loh sama ChatGPT. Nah, kita coba
klik. Nah ini dia salah satu contohnya. Dia tampilkan tuh salah satu konten yang mungkin relevan ya dengan kita sendiri ya. Dan untuk pencariannya mungkin ya apa namanya tuh tidak seperti kita mencari di Google ya. Dia langsung ke intinya, to the point gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih, bagi kita lah, saya termasuk saya juga masih belajar. Ini sebenarnya udah ngebantu teman-teman. Ya, kalau saya pribadi ngebantu untuk kita bisa lebih fokus ke dalam model pembelajarannya gitu ya. Jadi salah satunya dengan teknik kontekstual prompting ini teman-teman bisa perlahan mempelajari sesuatu. Ini konsepnya belajar seperti itu seperti kita melihat dari sudut pandang yang umum dulu ya. Atau ada istilah kata itu model helikopter view ya. Kita lihat dari secara luasan dulu, kemudian kita perlahan turun sehingga kita masuk ke gang-gang kecil, tapi kita sudah tahu posisi kita lagi mempelajari apa. Dan kita posisi kita lagi di mana gitu ya. Untuk mempelajari posisi di suatu peta yang luas. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa klik sumbernya dan nanti nah untuk YouTube ya bisa klik juga langsung di sini, di play juga. Ya. Langsung dia bisa menjalankan videonya ya di promptingnya gitu ya. Nah, ini udah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi untuk ChatGPT ini sekarang sudah banyak sekali fitur yang diterapkan sehingga ini bisa mempermudah kita tentunya untuk satu meningkatkan produktivitas kita ataupun meningkatkan daya pengetahuan kita sehingga bisa meningkatkan jumlah informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, namun yang paling penting adalah bagaimana cara kita memberikan perintahnya. Tips dari saya untuk memberikan perintah ke ChatGPT itu sesuaikan benar-benar dengan kebutuhan kita dan kalau bisa berikan perintah-perintah yang spesifik yang memang keluar dari pikiran kita dan bisa dimengerti secara logiknya ya. Karena tapi untuk ChatGPT ini sebenarnya udah luar biasa banget. Jadi walaupun kata-kata kita pun ada yang kurang tepat ataupun ambigu ataupun teksnya itu tidak jelas ya seperti typo, ChatGPT sudah bisa menerjemahkannya. Nah, mungkin dari pembahasan sekarang ya mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang tepat dari sisi penyampaian. Karena di sini kita sama-sama belajar. Tentunya dalam hal belajar jangan takut salah ya, karena salah itu sudah pasti ada di dalam kita diri kita sebagai manusia, gitu ya. Jadi kita bisa pasti karena kita pernah salah. Itu kuncinya. Jadi bagi teman-teman yang lagi belajar atau teman-teman yang lagi bekerja untuk meningkatkan produktivitas, pokoknya jangan takut salah ya. Yang salah itu adalah salah terus-terusan ya. Tapi kalau salah sekali, dua kali ya terus teman-teman mau memperbaiki itu tidak jadi masalah ya. Karena itu adalah proses pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang menyukainya dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti video-video saya lainnya tentang sharing apapun itu. Salam belajar dari Kang Reis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.